Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai asal-usul Kota Bima dan juga sejarah dari Kota Bima. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Kota Bima berada di Pulau Sumbawa bagian timur yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Kota Bima awalnya merupakan kota administrasi Bima yang terbentuk pada 10 April 2002 berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Bima. Sebelum menjadi kota, Bima merupakan sebuah kabupaten. Kabupaten yang berdiri pada 5 Juli 1640 Masehi. Ketika Sultan Abdul Qahir dinobatkan sebagai Sultan Bima pertama yang menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Dari peristiwa itulah kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Bima yang diperingati setiap tahunnya. Bukti sejarah kepurbakalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti Wadu Paa, Wadu Nocu, Wadu Tunti atau batu tertulis yang terletak di Dusun Padende, Kecamatan Donggo, menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni oleh manusia. Dalam sejarah kebudayaan, penduduk Indonesia terbagi atas bangsa Melayu Purba dan bangsa Melayu Baru. Demikian pula halnya dengan penduduk yang mendiami daerah Kabupaten Bima. Mereka menyebut dirinya Dou Bojo, Dou Dongo yang mendiami kawasan pesisir pantai. Di samping penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan juga Maluku. Lantas, mengapa daerah ini diberi nama Bima? Konon, nama Bima berasal dari sebuah kata, yaitu Dou Mbojo, yang artinya orang Bima. Bila kita menggunakan bahasa Indonesia, kalimat orang Bima adalah yang paling tepat, bukan orang Mbojo. Begitupun sebaliknya, bukan Dou Bima, melainkan Dou Mbojo. Intinya, saat kita menggunakan bahasa Indonesia untuk merujuk kata Bima, kita harus tetap menggunakan kata Bima. Namun, bila kita menggunakan bahasa daerah Bima untuk merujuk kata Bima, maka kata yang tepat adalah Mbojo. Adapun versi lain, ada pula yang menduga nama tersebut diambil dari seorang tokoh dalam dunia pewayangan. Dalam kitab Mahabharata, Bima atau Bimasena adalah seorang tokoh protagonis. Dia merupakan putra Kunti dan dikenal sebagai tokoh Pandawa yang kuat, bersifat selalu kasar, dan menakutkan bagi musuh. Walaupun sebenarnya ia mempunyai hati yang sangat lembut. Di antara Pandawa, dia berada di urutan kedua dari 5 bersaudara. Mahabharata menceritakan bahwa Bima gugur di pegunungan bersama keempat saudaranya setelah perang Bharatayuda berakhir. Cerita tersebut dikisahkan dalam jilid ke-18 yang berjudul Mahaprasanika Parwa. Bima setia pada satu sikap, yaitu tidak suka berbasa-basi, tidak pernah bersikap mendua, serta tidak pernah menjilat ludahnya sendiri. Banyak orang menilai dan juga mengatakan tipikal orang Bima sendiri sepertinya memang mirip dengan sang Bima dari Pandawa tersebut, yaitu keras dan tegas. Tidak ada yang namanya pakewuh, dan selalu mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, suka atau tidak suka.
Barangkali itulah yang melatar belakangi penamaan Kota Bima. Adapun mengenai cikal bakal Kota Bima juga kerap dikaitkan dengan keberadaan Kesultanan Bima yang ada di masa lampau. Pada awalnya, Bima terdiri dari beberapa daerah yang masing-masing diketuai oleh pemimpin yang disebut encuhi. Setiap daerah menamakan dirinya sebagai bagian dari Bima. Meskipun pada kenyataannya tidak ada pemimpin tunggal yang menguasai pemerintahan tanah Bima. Suatu ketika, menurut legenda yang tertulis dalam kitab Bow, datanglah seorang pengembara dari Jawa bernama Bima. Seorang Pandawa yang melarikan diri dari pemberontakan di Majapahit ketika itu. Sang Bima pertama kali berlabuh di Pulau Satonda dan akhirnya menikah dengan seorang putri di sekitar wilayah itu. Mengetahui akan hal ini, para encuhi akhirnya memutuskan untuk menawarkan posisi sebagai Raja Bima bagi Sang Bima. Sang Bima menerima. Namun, beliau tidak segera memimpin karena akan segera kembali ke Majapahit. Beliau kemudian menawarkan anaknya nanti yang akan memimpin Bima. Para encuhi menerima dan menanti kedatangan anak Sang Bima untuk memimpin mereka. Namun begitu, cikal bakal Kota Bima itu sampai sekarang masih simpang siur. Karena satu-satunya dokumen sejarah yang masih ada hanyalah kitab Bow, yang seperti kitab-kitab lainnya dari zaman itu, penuh dengan percampuran legenda serta hal-hal yang bersifat gaib. Akan tetapi, Bima sebagai salah satu wilayah kekuasaan Majapahit tentu sangat dekat hubungannya dengan orang-orang Jawa. Sebagai daerah yang mempunyai Teluk Teraman dan juga menjadi salah satu dari segitiga lumbung padi Indonesia Timur bersama Goa dan Ternate, hubungan dagang dengan orang daerah lain sangatlah penting. Dalam hal budaya, khususnya bahasa yang digunakan saat itu sangatlah mirip dengan bahasa Jawa kuno. Seiring waktu, Kota Bima kini dikembangkan juga sebagai kota wisata andalan bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Banyak objek wisata di Kota Bima ini, diantaranya adalah wisata alam Suramandi Bima, yang merupakan salah satu kota kecil yang terletak di ujung timur Provinsi NTB. Di Ngaha Aina Ngoho ini tersimpan banyak sekali aset-aset alam yang mengandung sejuta pesona yang masih belum terjamah dan perlu untuk digali dan dijadikan sebagai objek wisata lebih lanjut. Aset alam ini bisa dijadikan sebagai daya tarik para wisatawan domestik maupun asing. Lalu ada juga wisata Desa Campa. Ini adalah sebuah desa kecil yang letaknya berada di Kabupaten Bima, NTB. Khususnya di Kecamatan Madapangga. Letaknya memang jauh dari keramaian, tetapi Campa juga merupakan keindahan alam yang mungkin banyak orang yang belum mengetahuinya. Desa Campa terus dikembangkan agar bisa menjadi kawasan atau objek wisata andalan. Lalu ada Pantai Kalaki. Ini adalah pantai berpasir yang cukup landai. Terletak di sebelah selatan Kota Bima. Dari Kota Bima melewati Lawata menuju ke arah lapangan terbang Palibelo. Di Kalaki, pengunjung bisa bermain air laut yang dangkal atau piknik sambil menikmati pemandangan laut Teluk Bima. Pengunjung Pantai Kalaki umumnya berasal dari Kota Bima dan dari Kecamatan Woha dan Belo atau Palibelo. Lalu ada juga Pantai Lawata. Pantai ini merupakan sebuah tonjolan ke Teluk Bima. Di Pantai Lawata terdapat sebuah bukit kecil yang memiliki beberapa gua kecil. Lawata memang sudah sejak dahulu
menjadi sebuah objek wisata atau tempat piknik bagi masyarakat Bima. Nah, seperti itu asal-usul dari Kota Bima dan juga secara singkat mengenai sejarah Kota Bima. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak sejarah, legenda, dongeng, ataupun cerita rakyat lainnya yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.